Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Ahmad Alim dengan NIM 7137009 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Organisasi dan Arsitektur Komputer. Arsitektur komputer membahas hal-hal yang berkaitan dengan atribut-atribut yang terlihat atau apa yang diberikan oleh pemrograman dan yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis pada sebuah pemrograman. Langsung saja kita langsung ke pembahasan. Apa itu komputer? Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi yang tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya adalah memori komputer. Dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi-fungsi sendiri. Dan yang kedua di sini ada organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dalam unit-unit operasional dan interkoneksi antara komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sebagai contoh, suatu komputer perlu memiliki instruksi pengamatan pada memori. Memori merupakan masalah rancangan arsitektural. Ketiga, sejarah komputer. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia di era modern ini dilakukan menggunakan komputer. Perangkat komputer yang awalnya ditujukan hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini, kita perlu tahu bahwa perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Yang pertama, generasi pertama tahun 1945 sampai 1955. ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania, merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama dunia. Dan yang kedua, generasi kedua tahun 1995 sampai 1965. Sejak pesatnya teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komponen transistor membawa perubahan besar pada dunia komputer. Komputer era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum yang memerlukan daya operasional tabung dan dapat digantikan komponen kecil bernama transistor. Generasi ketiga ada tahun 1965 sampai 1980. Pada tahun 1958 terjadi revolusi elektronika kembali, yaitu ditemukannya Integrated Circuit atau IC yang merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam suatu paket. Dan yang generasi keempat atau generasi terakhir yaitu 1980 sampai sekarang, perkembangan generasi komputer ditandai adanya LFSI. Paket FFSI dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepentingan dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Dan yang keempat di sini ada perkembangan CPU atau General Processing Unit. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Di sini ada beberapa prosesor dari generasi pertama seperti gambar pada seperti ini.
yang dapat menampung 16 bit. Pertama Intel yang menggunakan bus sistem 16 bit. Di sini ada generasi kedua Intel 80286, juga merupakan prosesor 16 bit juga ya. Dan ketiga ada Intel i386 yang diluncurkan pada tanggal 17 Oktober 1985 dengan menampung CPU 32 bit pertama dari titik pandang PC DOS tradisional. Bukan sebuah revolusi. Dan generasi keempat ada prosesor 80486DX, dikeluarkan pada tanggal 10 April 1989 dan bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahulunya. Dan generasi kelima ada Pentium Classic P5 4C. Chip ini atau prosesor ini dikembangkan oleh Intel dan dikeluarkan pada tahun 2 Maret 1993. Sejak itu Intel memproduksi 2 macam Pentium yang bekerja pada sistem bus 60 MHz dan sisanya bekerja pada 66 MHz. Beberapa contoh prosesor generasi kelima ada AMD Advanced Micro Device, terus ada AMD K5, terus ada Pentium MMX atau P55C. Ada generasi ke-6 yaitu Pentium Pro, dikembangkan pada tanggal 1 November 1995. Dan generasi ke-7 ada AMD K7 Athlon, dikembangkan pada tahun Agustus 1999. Dan banyak jenis-jenis CPU atau prosesor yang sudah kita bahas, selebihnya bisa Anda cari di Google atau link di deskripsi. Lanjut kita pembahasan utamanya, yaitu struktur utama komputer. Yang kita bahas tadi adalah CPU yang di atas. Terus kedua ada memori. Memori merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer yang bersifat sementara ataupun permanen. Yang ketiga ada input dan output. Input device atau perangkat masukan adalah hardware yang digunakan untuk memasukkan suatu data atau perintah ke sistem komputer. Selanjutnya ada sistem interconnection. Sistem interconnection merupakan salah satu model umum yang digunakan dalam membangun sebuah jaringan. Dan selanjutnya ada prinsip kerja komputer. Cara kerja komputer dimulai dengan mengambil informasi input dan manusia sebagai pengguna user, lalu dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat input. Perangkat input kemudian mengubah informasi menjadi data digital yang dapat dimainkan komputer, yaitu bahasa biner 1 dan 0. Fungsi komputer yaitu ada data input atau data entry, terus pengelolaan data, terus penyimpanan data, keluaran data, dan itu yang merupakan yang terakhir dari fungsi komputer. Kesimpulannya, komputer ini terdiri dari 4 bagian, yaitu CPU, memori, sistem interconnection, input, dan output. Itulah presentasi dari saya. Jikalau ada kesalahan ataupun kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.